Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan belajar statistika ya. Yang pertama adalah kemarin sudah kita bahas tentang ukuran pemusatan data. Sekarang kita akan belajar mengenai ukuran letak data ya. Yang akan kita pelajari mengenai kuartil, desil dan seterusnya ya. Mari kita lihat seperti apa penjelasannya. Oke, yang pertama kali adalah tentang kuartil ya. Jadi kuartil adalah di sini sudah disebutkan nilai batas jika data yang telah diurutkan dari kecil ke besar dibagi menjadi 4 bagian. Kuart kan 4 ya, kuart. Jadi 4 bagian ya. Jadi kuartil terbagi menjadi 3 jadinya ya kan, karena ada 4 bagian. Jadi nanti ada kuartil pertama atau kuartil bawah, Q1, kuartil kedua atau kuartil tengah atau Q2, atau biasanya kita namakan kalau kuartil kedua ini sebagai nilai tengah atau sama dengan median ya kalau kuartil 2. Kemudian satu lagi ada yang namanya kuartil ketiga atau kuartil atas atau bisa dimulakan dengan Q3 gitu ya. Ini adalah ukuran letak data ya. Kemudian selain kuartil kita akan melihat lagi ada yang namanya desil. Desil ya, ini 10. Jadi desil adalah nilai batas jika data yang telah diurutkan dari kecil ke besar dibagi menjadi 10 bagian ya, desil. Jadi sebelum menentukan nilai desil terlebih dahulu ditentukan letak desilnya, yaitu menggunakan rumus letak DI. Itu urutan ke I ke I. 1 kalau I-nya 1 berarti ke 1, I-nya 2, Q2, I-nya 3 berarti D3 dan seterusnya ya. DI sama dengan I N ditambah 1 dibagi 10. Dengan I-nya 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 9. N adalah banyaknya data gitu ya. Sedangkan untuk menentukan nilai desil ke I ditentukan dengan menggunakan interpolasi. Seperti itu ya. Selanjutnya adalah ada persentil ya. Persen berarti per 100. Persentil adalah ukuran letak data yang jika batas datanya diurutkan dari kecil ke besar dibagi menjadi 100 bagian. Jadi sebelum menentukan nilai persentil terlebih dahulu ditentukan letak persentilnya, yaitu menggunakan rumus letak PI sama dengan IN plus 1 per 100. Kalau tadi itu desil per 10, kalau persentil per 100 gitu ya. Dengan I-nya 1 sampai 99. Sedangkan untuk menentukan nilai persentilnya, persentil ke I, maka ditentukan dengan menggunakan interpolasi. Nah, itu ya. Ini tentang ukuran letak. Kita akan lihat contoh soal yang pertama. Diketahui data 2, 3, 5, 2, 6, 3, 5, 2, 7, 9, 6, 3, 3, 5. Ini adalah data tunggal, maka kita akan tentukan nilai kuartil bawah, kuartil tengah, Q2, dan kuartil atas. Gitu ya. Kemudian nilai rataan kuartil dan nilai rataan 3. Kita akan mencoba untuk membahas, maka kita lihat pembahasan seperti apa. Kita jawab yang A. Kita urutkan terlebih dahulu data dari terkecil ke terbesar ya. 2 ada 2-nya 1, 2, 3. 2, 2, 2. 3-nya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian 4-nya tidak ada, 5-nya ada 1, 2, 3. 5, 5, 5. 6-nya ada 1, 2, 6, 6. 7-nya ada 1, 8-nya tidak ada, 9-nya ada 1. Ya, di sini kita tahu bahwa nilai N-nya berapa? N-nya adalah jumlah datanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. N-nya 14. Maka karena N-nya genap, maka kita pasti dapat nilai 77 ya. Kita bagi jadi 2 dulu, terlebih dahulu kita bagi jadi 2.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kita bagi 2 di sini. Gitu. Di tengah sini itu adalah nilai dari Q2, gitu ya. Pasti di sini jadi nilai kuartil kedua, yaitu berapa nilainya adalah 3 tambah 5 dibagi 2. 3 ditambah 5 dibagi 2 sama dengan 4. Kita dapat nilai 4 Q2-nya. Untuk Q1-nya dari yang sebelah kiri kita bagi lagi jadi 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti tengah-tengahnya adalah 3 pas angka 3 ya. Di sini Q1 yaitu 3 itu ya. Angka 3. Kemudian yang sebelah kanannya Q3, 1, 2, 3, pas di tengah-tengah juga ya. Ya. Maka ini adalah Q3. Itu sama dengan 6. Nah, gitu ya. Ini pertanyaan yang nilai kuartil bawah, ke tengah, atas dan atas sudah bisa kita jawab. Selanjutnya kita akan menentukan nilai dari rataan kuartil atau pertanyaan yang B. Rataan kuartil itu sama dengan setengah dari jumlah antara Q1 ditambah dengan Q3, gitu ya. Setengah dari 3 ditambah 6 atau sama dengan setengah dari 4,5. Kita dapat nilainya, rataan kuartilnya adalah 4,5. Selanjutnya kita akan menentukan nilai rataan 3 ya. Saya geser ke atas. Rataan ketiga itu adalah 1/4 daripada rataan 3. 1/4 daripada Q1 ditambah dengan 2 Q2 ditambah dengan Q3, gitu ya. 1/4 Q1-nya ya, tadi dapat 3 tambah Q2-nya 2 kali Q2, 2 kali 4, 2-nya 4, Q3-nya 6. Ya, kita dapatkan 1/4 2, 3, 8, 11 tambah 6, 17 ya. Tuh. Sehingga 1/4 17 itu sama dengan 4,25. Itu ya. Nah, kita sudah dapat nilai rataan 3-nya. Oke, selanjutnya kita akan melihat contoh untuk desil ya. Diketahui data 8, 2, 6, 3, 5, 7, 4, 5, 5, 6, 4. Data tunggal, tentukanlah. Yang pertama adalah nilai desil kedua. Yang B nilai desil ke-6. Kita akan melihat seperti apa. Kita jawab yang A. Kita urutkan menjadi dari kecil ke terbesar. 2, 3, 4, 6, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 8. Semua jumlah datanya ada 11 ya. Kemudian kita menggunakan rumus letak desil kedua. Berarti kan tadi letaknya kan DI I N plus 1 per 10, karena I-nya ada 2, desilnya ditanyakan kedua, berarti I-nya 2. D2 berarti 2, N-nya 11 tambah 1 dibagi 10. 24 dibagi 10, 2,4. Berarti letak data desil kedua ada di 2,4. Artinya data kedua, antara data kedua dan ketiga ya. Kita akan lihat. Dan di sini maka D2 X2 data kedua artinya data kedua, karena di sini 2,4 ya. Di sini kan 2,4, berarti data kedua saya tulis di sini 2 ditambah dengan 0,4. X2 ditambah 0,4 gitu ya. X2 data kedua ditambah 0,4 dari data ketiga dikurang data kedua. Kalau di sini 2, maka selanjutnya di sini 3 kedua, gitu kan. Pokoknya antara data ketiga dan
2 dan ketiga, itu kan. Kalau di sini X 4, berarti di sini X 5, di sini 4, gitu ya. Data kedua nilainya berapa? Telah diurutkan data kedua. Ini nilainya 3, data kedua. Ini X2. 3 ditambah 0,4, data ketiga nilainya 4. Ini adalah data ketiga X3 ya. Dikurang data kedua 3. Kita operasikan 3 ditambah 0,4 berarti 3,4. Ini hasil D2-nya adalah, desil keduanya adalah 3,4. Itu ya. Oke. Paham ya? Kemudian kita lihat untuk yang desil ke-6 yang B ya, data setelah diurutkan sama ya tadi, sama yang di posisi A. Letak desil ke-6 berarti DI sama I-nya 6. Berarti D6 6 tambah 11, 6 dikali 11 tambah 1 dibagi 10. Artinya dapatnya 7,2 ya. Nilai 7,2 di sini posisinya kayak tadi yang waktu mencari desil kedua ya. Di berapa? Kita lihat. Di sini adalah maka D6 sama dengan X7. Ya kan? Kan di sini 7,2 yang tadi. Artinya 7 ditambah 0,2. Data ke-7 X7 di sini 7, data ke-7 ditambah sisanya 0,2, data ke-8 dikurang data ke-7. Data ke-7 berapa? 1 2 3 4 5 6 7. 5. Ini 5 ya. 0,2. Data ke-8 berapa? 6. Ini X8. Yang di sini X7. 6 dikurang X7, 5. Hasilnya adalah 5,2. Oke, paham ya? Baik, itulah tadi ukuran letak. Untuk menyelesaikan persentil juga sama. Langkah-langkahnya sama seperti desil ya. Karena ukuran letaknya kan persen tinggal dibagi 100 ya. Untuk interpolasinya juga sama, mengikuti seperti pengerjaan letak dari desil ya. Hanya bedanya di per 100 kalau persentil. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.